Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Rosita SMM. Perkenalkan, saya Divinda Linda Natania Tepuh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Learning and Development Strategi pada PT Telkom. L&D strategi adalah pendekatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Tapi, yang membedakannya dari sistem program pelatihan biasa adalah satu kata kunci, selaras. Selaras dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Artinya, setiap program learning and development yang kita rancang harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana program ini membantu PT Telkom mencapai targetnya. Jika tidak ada jawaban, kita perlu mengevaluasi ulang. 3 pilar utama. Sistematis. Bukan asal buat program. Setiap langkah dari identifikasi kebutuhan, desain, implementasi, hingga evaluasi dilakukan berdasarkan data dan analisis yang terstruktur. Kita tidak menebak-nebak apa yang dibutuhkan karyawan. Terencana. L&D bukan respon sesaat. Ia dirancang untuk jangka panjang. Selaras dengan roadmap bisnis perusahaan, di Telkom artinya program Learning and Development harus mendukung visi transformasi digital 2025-2030. Berkelanjutan. Belajar bukan event satu kali. Ini adalah proses tanpa henti yang menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Ketiga pilar ini, sistematis, terencana, berkelanjutan, adalah fondasi utama dari setiap kebutuhan learning and development yang efektif. Pelatihan tradisional, reaktif, menunggu masalah terjadi, fokus keterampilan operasional jangka pendek, terisolasi dari KPI dan tujuan bisnis, dampak tidak terukur. L&D strategik, proaktif, mengantisipasi kebutuhan masa depan, membangun kapabilitas organisasi jangka panjang, menciptakan keunggulan kompetitif nyata, dampak selalu diukur terhadap ROI bisnis. L&D strategi ini tidak menunggu masalah, ia menciptakan solusi sebelum masalah itu datang. Dan di Telkom, dengan skala bisnis dan kompleksitas transformasi digital yang sedang kita jalani, hanya pendekatan strategik yang akan membawa kita ke tujuan. Pertanyaan yang sering muncul dalam diskusi L&D adalah, kita harus melatih apa? Dan jawabannya sederhana, latih apa yang dibutuhkan oleh strategi bisnis Anda. Inilah inti dari strategi alignment, keselarasan antara program L&D dengan arah bisnis perusahaan. Mari kita lihat 3 contoh konkret berdasarkan 3 jenis strategi bisnis yang umum digunakan, termasuk di PT Telkom. Strategi yang pertama, inovasi produk. Jika perusahaan sedang menggenjot inovasi, seperti Telkom yang mengembangkan layanan digital baru, cloud dan AI, maka L&D harus fokus pada program kreativitas. Strategi yang kedua adalah efisiensi biaya. Jika perusahaan berfokus pada efisiensi operasional, maka L&D perlu menitik beratkan pada pelatihan Lean Six Sigma. Setiap rupiah yang dihemat melalui proses yang lebih efisien adalah kontribusi nyata L&D pada bottom line perusahaan. Strategi yang ketiga adalah keunggulan layanan. Jika diferensiasi utama adalah kualitas layanan kepada pelanggan, maka L&D harus fokus pada soft skill, empati, resolusi konflik, komunikasi yang efektif, dan service excellence. Karena layanan terbaik lahir dari SDM yang terbaik dalam berinteraksi dengan pelanggan. Pesan utamanya adalah tidak ada program L&D yang universal cocok untuk semua perusahaan. Program L&D yang baik adalah yang dirancang spesifik untuk mendukung strategi bisnis Anda. Setelah kita memahami apa itu L&D strategi dan mengapa ia penting, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita membangunnya. Ada 4 tahapan yang harus kita lalui secara berurutan. Langkah pertama adalah Training Needs Analysis atau TNA. Ini adalah proses mendiagnosa gap, kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh strategi bisnis di masa depan. Di Telkom misalnya, kita bertanya apakah seluruh karyawan IT kita sudah siap bekerja dengan teknologi cloud dan AI? Jika belum, seberapa jauh gapnya? TNA menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan data, bukan asumsi. Tahap kedua, desain program L&D. Setelah gap teridentifikasi, kita merancang solusinya. Desain program yang tepat sangat bergantung pada jenis kompetensi yang ingin dibangun. Untuk keterampilan teknis, on-the-job training dan simulasi seringkali paling efektif. Kuncinya, pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan, bukan yang paling mudah atau paling murah. Tahap yang ketiga adalah implementasi. Tahap ini sering diremehkan, padahal eksekusi adalah tempat sebagian besar program L&D gagal. Implementasi yang sukses membangun keterlibatan aktif dari manajer lini, bukan hanya tim AR.
Di Telkom, ini berarti para VP dan manajer tidak hanya mengirim karyawan ke training, tetapi secara aktif mendorong penerapan ilmu yang dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari. Tahap yang keempat, evaluasi. Bagaimana kita tahu apakah program L&D kita berhasil? Jawabannya ada di model Kirkpatrick yang mengukur efektivitas melalui 4 level. Level 1 reaksi, level 2 pengetahuan, level 3 perilaku, level keempat hasil bisnis. Banyak organisasi hanya mengukur level 1 dan 2. Yang membedakan L&D strategik adalah kemampuan untuk mengukur hingga level 4 dampak nyata pada bisnis. 70% pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung, menangani proyek yang menantang, membuat keputusan di bawah tekanan. Di Telkom, ini bisa berupa rotasi jabatan, penugasan lintas divisi, atau memimpin proyek transformasi digital. Inilah mengapa lingkungan kerja yang memberi ruang untuk mencoba dan inovasi sangat penting. 20% berikutnya datang dari interaksi sosial, mendapat bimbingan dari mentor yang lebih berpengalaman, coaching dari atasan. Inilah mengapa program mentoring di Telkom bukan sekedar program HR biasa. Ia menjadi jantung dari transfer pengetahuan antar generasi. Dan hanya 10% yang berasal dari pelatihan formal, kelas e-learning sertifikasi. Bukan berarti pelatihan formal tidak penting. Ia sangat penting sebagai fondasi pengetahuan, tetapi jika 100% anggaran dan perhatian L&D kita hanya untuk pelatihan formal, kita melewatkan 90% cara belajar yang lebih efektif. Implikasinya pada PT Telkom, investasi L&D yang cerdas tidak hanya tentang berapa banyak pelatihan yang diadakan, tetapi bagaimana kita menciptakan ekosistem pembelajaran, baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Di Telkom saat ini ada 4 gap kompetensi yang paling kritis. Digital literasi dan AI masih di level operasional dasar, perlu ditingkatkan ke level strategik melalui program upskilling AI dan data analysis. Yang kedua, soft skill dan empati. Perlu diperkuat melalui leadership coaching yang perlu pada human-centric approach. Yang ketiga, agility dan resilience. Kemampuan adaptasi masih rendah, perlu ditingkatkan melalui change management workshop. Yang keempat, technical mastery. Sudah memadai, tapi sadar terus bergerak maju. Perlu technical reskilling berkelanjutan. 3 tren yang wajib diadopsi PT Telkom. Pertama, reskilling dan upskilling. Kedua, micro-learning. Ketiga, self-directed learning. Peter James berkata, salah satunya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah kemampuan organisasi untuk belajar lebih lanjut dan lebih cepat dari kompetitornya. Strategi L&D terbaik bukan yang paling mahal, tetapi yang berhasil menanamkan rasa ingin tahu sebagai budaya organisasi. 3 langkah konkret yang saya rekomendasikan untuk PT Telkom. Yang pertama, lakukan TNA menyeluruh untuk identifikasi gap kompetensi yang paling kritis. Jadikan pembelajaran bagian dari rutinitas harian. Yang ketiga, ukur dampak hingga Kirkpatrick level 4 dan jadikan hasilnya dasar keputusan investasi L&D berikutnya. PT Telkom punya skala, talenta, dan visi. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen menjadikan belajar bukan sekedar kewajiban, tapi budaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.